Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Muhammad Akbar Maulana Hidayat. Di video kali ini saya akan membahas kembali mengenai sistem informasi akuntansi, bagian ketiga tentang formulir. Jika teman-teman semuanya belum menyaksikan dan juga belum menonton video-video pembahasan mengenai sistem informasi di minggu-minggu sebelumnya, saya sudah cantumkan video-video berikut. Video-video sebelumnya itu berupa linknya di deskripsi saya sudah cantumkan, jadi teman-teman semuanya tinggal klik saja linknya dan langsung tonton videonya. Baik teman-teman semuanya, kita lanjut ke videonya. Baik teman-teman semuanya, kita bisa lihat di sini ada diagram sistem akuntansi, diagram yang sama yang saya gunakan ketika saya membuat video pertama saya mengenai sistem informasi akuntansi sebuah tinjauan. Kenapa saya menggunakan diagram yang sama? Karena saya ingin menunjukkan bagian mana saja yang bisa disebut dengan formulir. Akan tetapi sebelum saya menyebutkan bagian mana saja yang bisa disebut dengan formulir, saya ingin memaparkan sedikit mengenai formulir itu apa sebenarnya. Formulir adalah dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya suatu transaksi. Formulir kenapa bisa disebut dengan dokumen? Karena adanya suatu peristiwa yang terjadi dalam suatu organisasi yang direkam atau didokumentasikan di atas cari kertas. Formulir juga disebut dengan media karena formulir merupakan media untuk mencatat peristiwa dalam organisasi ke dalam suatu bentuk catatan. Contoh, ketika kita teman-teman semuanya mendaftar ke suatu instansi pendidikan, misal SD, SMP, SMA, atau sampai ke perguruan tinggi pun, kita tentunya pasti mendaftarkan diri dengan cara mengisi formulir biodata diri yang isinya nama, tanggal lahir, nomor handphone, alamat, dan lain sebagainya. Itu disebut dengan formulir. Kenapa? Karena formulir itu secara singkatnya adalah suatu draft kosong yang belum diisi apapun atau belum diisi dengan data apapun. Itu disebut dengan formulir. Tapi ketika formulir sudah diisi oleh data-data atau informasi-informasi penting yang sudah kita isi, nah itu bisa disebut dengan dokumen karena mencakup informasi pribadi yang penting gitu. Dokumen tersebut langsung dikelola oleh pihak instansi karena itu suatu bentuk data yang akan mendukung si pendaftar untuk bisa masuk ke dalam instansi tersebut. Contohnya seperti itu. Nah, jika contoh dalam sistem informasi akuntansi, formulir itu ada apa saja? Yang pertama, saya beri contoh ada formulir penjualan. Terus ada formulir jurnal khusus. Contohnya jurnal penjualan, formulir jurnal penjualan, formulir jurnal pembelian, formulir jurnal penerimaan kas, formulir jurnal pengeluaran kas. Terus kalau dalam diagram ini ada jurnal, ada buku besar, ada neraca lajur, bahkan sampai ke laporan keuangan pun seperti itu bisa saja disebut dengan formulir. Kenapa? Asalkan tidak atau asalkan belum diisi dengan data apapun, itu disebut dengan formulir. Tapi ketika misalkan jurnal khusus penjualan sudah diisi oleh transaksi-transaksi yang dilakukan oleh perusahaan ketika menjual sesuatu aset atau jasa, nah kita masukkan ke dalam jurnal tersebut, ke dalam jurnal penjualan tersebut, dan si formulir jurnal penjualan tersebut karena sudah terisi oleh transaksi-transaksi yang dilakukan oleh perusahaan, nah itu disebut dengan dokumen. Sekarang saya akan memberikan materi mengenai jenis-jenis formulir. Yang pertama ada formulir satu set. Satu formulir dalam beberapa rangkap dengan isinya yang sama. Contohnya tadi ada faktur penjualan. Terus jenis kedua ada formulir continuous. Adalah berbentuk beberapa lembar, dibatasi perforasi
dapat disobek bila diperlukan. Seperti apa? Printer komputer. Yang ketiga, ada formulir tanpa karbon. Beberapa tembusan yang dapat diisi sekaligus tanpa kertas karbon seperti tiket pesawat. Yang keempat, ada formulir dengan tinta magnetis yang dapat dibaca oleh alat input untuk langsung diproses oleh komputer. Dan yang terakhir ada formulir optical character atau OCR dalam bentuk angka dan huruf yang dapat dibaca alat input otomatis. Terus manfaat dan kegunaan mengenai formulir. Yang pertama, untuk menentukan hasil kegiatan. Yang kedua, untuk menjaga aktiva-aktiva dan utang-utang perusahaan. Yang ketiga, untuk memerintahkan suatu pekerjaan. Yang terakhir, untuk penyusunan rencana kegiatan, penilaian hasil, dan penyesuaian rencana-rencana. Nah, sekarang mengenai penggolongan formulir. Terdapat 2 poin. Yang pertama menurut sumbernya, dan yang kedua menurut tujuannya. Yang pertama menurut sumbernya, terdapat 3 poin. Yang pertama, formulir yang dibuat dalam perusahaan digunakan untuk intern dan disimpan dalam perusahaan. Contoh, kartu jam kerja, memo kredit atau debit, pengeluaran barang, bukti permintaan, dan lain-lain. Yang kedua, formulir yang dibuat dalam perusahaan dan dikirim kepada pihak luar perusahaan. Contohnya, faktur penjualan, bukti kas keluar, surat order pembelian, dan lain sebagainya. Yang terakhir, ada formulir yang diterima dari luar perusahaan. Contohnya, faktur pembelian, surat order dari pembeli, rekening koran bank. Dan selanjutnya, formulir menurut tujuan penggunaannya. Ada 2 poin. Yang pertama, formulir yang dibuat untuk meminta dilakukannya suatu tindakan oleh unit organisasi lain. Contohnya, bukti permintaan dan pengeluaran barang dari gudang. Yang kedua, ada formulir yang digunakan untuk mencatat tindakan yang telah dilaksanakan. Contohnya, faktur pembelian, faktur penjualan, kartu jam kerja, dan lain sebagainya. Baik teman-teman semuanya, tadi sudah menyimak pembahasan mengenai formulir. Teman-teman mungkin sudah memiliki gambaran tentang formulir itu apa, karena saya sudah jelaskan sedemikian rincinya, walaupun hanya sedikit gitu ya. Nah, sekarang kesimpulannya adalah formulir itu secara singkatnya suatu draft kosong yang belum terisi apapun, yang belum adanya suatu catatan apapun, transaksi apapun, atau biodata apapun, itu disebut dengan formulir. Contohnya formulir pendaftaran sekolah, formulir untuk pemindah bukuan di bank. Terus kalau dalam akuntansi tadi sudah dijelaskan ada faktur penjualan, jurnal khusus penjualan, pembelian, penerimaan kas, pengeluaran kas, bahkan sampai buku besar pun itu bisa saja disebut dengan formulir, asalkan tidak atau belum terisi oleh setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan, itu bisa saja disebut dengan formulir. Jadi kata kuncinya yaitu formulir adalah draft kosong yang belum terisi apapun. Jika formulir tersebut sudah terisi, misalkan kalau pendaftaran sekolah, si formulirnya itu sudah terisi oleh biodata kita, terus alamat kita dan lain sebagainya, itu menjadi suatu dokumen. Kalau dalam akuntansi mungkin ketika faktur penjualan atau jurnal penjualan ketika sudah terisi oleh transaksi-transaksi penjualan yang dilakukan oleh perusahaan, itu bisa jadi disebut dengan dokumen penjualan, dokumen jurnal penjualan seperti itu. Oke teman-teman, cukup sekian penjelasan dari saya mengenai formulir pada video bagian ketiga ini. Semoga teman-teman bisa memahaminya, dan mohon maaf apabila banyak kesalahan, banyak kekurangan. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.